Berikut daftar sejarah sumur peninggalan para nabi dan sahabatnya. Sumur Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki kedudukan istimewa dalam 3 agama Samawi, yakni Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Putra dari Nabi Yakub tersebut diperintahkan berdakwah untuk bangsa Kan'an dan Fir'aun di Mesir. Kisah Yusuf alaihissalam mengajarkan hikmah dan pelajaran berharga sejak kecil, mulai dari kisah pembuangannya ke sumur oleh saudara-saudaranya yang merasa iri dan cemburu, diselamatkan oleh kafilah dagang, hingga akhirnya menjadi pemimpin hebat di Mesir. Sumur yang berada di Nablus, Palestina ini diyakini sebagai tempat pembuangan Nabi Yusuf oleh 11 saudaranya sewaktu kecil. Setelah dimasukkan ke dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf ditinggal oleh saudara-saudaranya tersebut. Kemudian Yusuf ditemukan oleh kafilah dagang yang kemudian menjualnya di Mesir, dan orang yang membeli Yusuf adalah Kitfir, yaitu Raja Mesir yang bergelar El Aziz. Diketahui bahwa lokasi di sekitar sumur Yusuf ini merupakan salah satu sektor pariwisata yang ada di sekitar Danau Tiberias. Danau air tawar yang diklaim sebagai danau terendah di dunia ini berkisar antara 209 hingga 215 meter di bawah permukaan laut. Selain karena keindahan alamnya, hampir sebagian besar kawasan di sekitar Danau Tiberias adalah kawasan yang kaya akan peninggalan sejarah, sekaligus suci bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Dikatakan juga bahwa sumur Nabi Yusuf memiliki lubang dengan diameter 1 meter dan kedalaman sekitar 4 meter. Selain itu, sumur tersebut juga memiliki atap berbentuk kubah yang ditopang oleh 4 tiang. Sumur Samsam. Samsam adalah sumur mata air yang dianggap sebagai air suci oleh umat Islam yang terletak di kawasan Masjidil Haram dengan kedalaman sekitar 42 meter. Sumur Samsam sendiri pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Sumur ini adalah salah satu keajaiban bagi umat Islam yang paling abadi, mewakili rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diketahui bahwa air sumur Samsam selalu bersih, tidak mengandung lumut, serangga, jamur, atau kotoran lainnya. Sebuah laporan mengatakan bahwa tingkat mineral alami yang terkandung di dalam air Samsam bahkan lebih tinggi daripada air desalinasi normal. Alasan ini juga membuat air Samsam memiliki rasa yang berbeda dari air pada umumnya. Kisah penemuan air Samsam berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan keluarganya, Hajar dan putra mereka Ismail di sebuah daerah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Hajar ditinggal sementara oleh Nabi Ibrahim, dan ia pun mencari air untuk memuaskan dahaganya dan anak laki-lakinya yang menangis kehausan. Setelah itu ia pun berlari sebanyak 7 kali bolak-balik antara 2 bukit, yakni Safa dan Marwa. Karena tidak kunjung menemukan air, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, gesekan kaki yang dilakukan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, muncullah sebuah sumber mata air yang saat ini dikenal dengan nama Sumur Samsam. Selain itu, Sumur Samsamlah yang membuat adanya pemukiman di lembah Mekah sekarang. Sumur Samsam terus memegang peranan penting di generasi-generasi berikutnya. Kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, dihormati dengan tanggung jawab menjaga sumur dan jemaah haji ke Mekah. Saat ini umat Islam sangat percaya bahwa di antara banyak mukjizat Samsam adalah kemampuannya untuk memuaskan dahaga dan kelaparan, serta memiliki manfaat kesehatan. Sumur Rauma. Kota Madinah merupakan satu dari 2 tempat suci umat muslim yang ada di wilayah Arab Saudi. Di kota yang terletak di utara Mekah tersebut berdiri Masjid Nabawi yang di dalamnya terdapat makam Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kota Madinah juga dikenal dengan sejumlah sumur yang berkaitan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Salah satu sumur yang dikenal di sana adalah sumur wakaf milik sahabat Nabi, yakni Utsman bin Affan. Sumur yang dikenal bernama Rauma itu tidak berhenti mengalir meski telah berusia 1.400 tahun. Seorang peneliti dari pejabat pengembangan Madinah mengatakan bahwa itu merupakan satu-satunya sumur zaman Nabi Muhammad SAW yang masih mengalir hingga sekarang. Mulanya sumur itu dimiliki oleh seorang Yahudi dan kepemilikan itu kemudian beralih ke tangan sahabat Nabi SAW, Utsman bin Affan, untuk kemudian manfaatnya dirasakan oleh kaum muslimin. Pada awalnya, kota Madinah mengalami masa sulit hingga para umat Islam sangat kesusahan mencari air bersih. Hal ini karena kaum mujahirin sudah terbiasa minum dari air Samsam di Mekah. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, yaitu Sumur Rauma. Rasa airnya mirip dengan sumur Samsam, dan penduduk Madinah serta umat Islam terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah kemudian bersabda, "Siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Mendengar hal itu, Utsman bin Affan yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah tersebut. Dirinya pun membeli setengah dari sumur itu dan memilikinya secara bergantian dengan orang Yahudi tersebut. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah untuk mengambil air dengan gratis, karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya. Selain itu, ia juga mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena keesokan harinya sumur itu bukan lagi milik Utsman.
Keesokan hari, orang Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena semua penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah mereka. Orang Yahudi itu pun mendatangi Utsman dan menawarkan untuk menjual sumur itu dengan harga yang sama. Utsman yang setuju lalu membelinya, maka sumur Raumah pun menjadi milik Utsman seutuhnya. Kemudian Utsman bin Affan mewakafkan sumur Raumah pada penduduk Madinah dan sejak saat itu, sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk orang Yahudi pemilik lamanya. Sumur Atsak. Sumur Atsak adalah sebuah sumur di kota Madinah yang berlokasi di sebelah sebuah masjid bernama Masjid Quba. Di dekat Masjid Quba ini ada area gugusan hutan pohon kurma yang lebat batang dan buahnya. Hutan kurma ini mendapatkan pengairan dari sumur yang memancarkan mata air yang tidak pernah kering setiap musim. Oleh sebab itu area ini dinamakan Atsak. Sumur Atsak sendiri sangat bernilai sejarah karena pertama kali Rasulullah datang ke kota Madinah disambut di daerah tersebut. Ketika orang-orang Madinah mengetahui kabar hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah, mereka setiap harinya keluar rumah dan berkumpul di daerah yang disebut Al-Hurra. Kabar itu berasal dari seorang Yahudi yang melihat sosok yang memancarkan sinar keteduhan, sehingga ia tidak sanggup berkata-kata ketika melihat Nabi SAW. Mereka tidak langsung membawa Nabi memasuki kota Madinah, tetapi dihampirkan terlebih dulu ke kediaman Bani Amir bin Auf yang dikelilingi dengan deretan pohon kurma. Tiba-tiba mata Rasulullah SAW tertuju ke sebuah mata air yang mengalir bening di sebelah tempat duduknya. Beliau kemudian menunjuknya dengan mengatakan bahwa itu adalah sumur Atsak. Mendengar hal itu, orang Ansar pun bergegas mengambilkan air dari sumur Atsak tersebut untuk diberikan pada Nabi. Rasulullah SAW pun terlihat sangat menyukai kebun Al-Mustasdak yang dialiri oleh air dari sumur Asdak. Mengetahui hal tersebut, masyarakat Ansar pun sangat bahagia dan menganggap tempat ini diberkahi karena kegembiraan Rasulullah SAW dengan adanya sumur Asdak. Sumur jin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan nabi yang memiliki keistimewaan dan seorang raja dari kerajaan Bani Israel. Dirinya juga merupakan raja dari segala makhluk termasuk bangsa jin, setan, dan binatang. Hal ini karena Nabi Sulaiman alaihissalam mampu berkomunikasi dengan berbagai makhluk di dunia ini. Dijelaskan juga bahwa para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman dalam membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, dan piring-piring besar. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh bangsa jin atas perintah Nabi Sulaiman adalah ratusan sumur di desa Laina, sebelah utara Arab Saudi. Seorang sejarawan dan peneliti Arab Saudi mengatakan bahwa kota Laina pernah disinggahi Nabi Sulaiman ketika ia hendak melakukan perjalanan dari Yerusalem untuk menaklukkan Yaman. Di kota Laina ini konon Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jin untuk membangun sumur-sumur yang di bawahnya terdapat sebuah mata air. Dengan bantuan dari tentaranya, akhirnya muncul sumur yang dikatakan mencapai ratusan. Namun, ada satu sumur yang masih ada sampai sekarang, yakni sumur jin. Sumur jin Nabi Sulaiman atau disebut juga Gua Jin Sulaiman yang ada di desa Laina itu telah menjadi objek wisata religi. Hal ini karena secara logika dan melihat kondisi tanah di desa Laina yang keras dengan tekstur batu-batu cadas, mustahil bagi manusia siapapun untuk menggali tanah di sana dan membuat sumur dengan sangat dalam. Meski demikian, sumur dan kota Laina menjadi hal penting dalam pembuktian peninggalan Nabi Sulaiman sekaligus bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.